Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Masih pada peristiwa perang Uhud, yakni qala muallif rahimahullah ta'ala wa adrakal musyrikuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahala dunahu nafarun minal muslimin nahwin min asrati faqutilu thumma jaladahum Talhah hatta ajhaduhum anhu sallallahu alaihi wasallam. Tarrasa Abu Dujanah Simak ibnu Kharashah alaihi sallallahu alaihi wasallam bidhahrihi wan nablu yaqa fihi wa huwa la yataharraku radhiyallahu ta'ala anhu wa rama Sa'd ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yawma idzin ramiyan musaddidan munqian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmi fadaka abi wa ummi. Wa usibat yawma idzin ain Qatadah wa usibat yawma idzin ain Qatadah ibni Nu'man ad-Dhafari fa ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraddaha alaihi salatu wassalam bi yadihi al-karimah fa kan asah ainihi wa ahsanahuma. Kata beliau, ketika itu kaum musyrikin menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Tidak ada di sekeliling beliau satu orang pun. Tetapi ketika kaum musyrikin itu berusaha untuk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba datanglah serombongan kaum muslimin melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu jumlahnya berkisar 10 orang. Segera mendekat dan merapat kepada Nabi. Dalam situasi yang seperti ini, di antara sahabat yang mulia adalah Talhah. Sahabat Talhah radhiyallahu ta'ala, beliau menghalangi orang-orang kafir itu hatta ajhadahum anhu sallallahu alaihi wasallam. Summa jaladahum Talhah hatta ajhadahum anhu sallallahu alaihi wasallam. Talhah datang mengusir rombongan orang musyrik yang mau mendekati Nabi. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Talhah ini menangkis pedang musuh dengan tangannya sampai jarinya putus. Kemudian membalas dengan menebaskan pedang kepada musuh, sehingga orang-orang musyrik itu pun sebagiannya lari, mulai berundur ke belakang menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini situasi yang sangat genting. Hati kaum muslimin ketika itu semua tertuju kepada Nabi. Mereka tidak memikirkan jasadnya lagi. Maksudnya tidak memikirkan dirinya sendiri. Bila tangan harus putus, maka putuslah dia.
Bila leher harus putus, maka putuslah dia. Seolah-olah mereka mengatakan lebih baik mereka meregang nyawa daripada Nabi harus luka. Walaupun cuman tertusuk duri atau tersandung batu, tapi ini semua takdir Allah. Ya. Maka Tolha bergerak seperti seekor burung yang dia melompat ke kanan, dia melompat ke kiri. Dan sejak itu Tolha digelari dengan apa? Si burung nazar di perang Uhud. Wa tarasa Abu Dujana. Lalu muncul pula seorang lelaki yang sangat pemberani radhiyallahu taala, Abu Dujana. Siapa namanya, kawan? Simak bin Kharasah. Simak ibnu Kharasah. Maka beliau memeluk Nabi, menggunakan punggungnya sebagai benteng untuk melindungi Nabi. Tidak bergerak sedikit pun, sementara anak panah itu menancap di punggung beliau. Tidak pula beliau bergerak dari tempatnya. Radhiyallahu ta'ala. Ada Abu Dujana yang lebih mementingkan keselamatan Nabi SAW. Ini bukti bahwa mereka mencintai Nabi. Bukti ketika mereka itu menyatakan bahwa yang patut dicintai dari kalangan manusia dan lebih diutamakan dari siapapun juga adalah Nabi SAW. Dan mestinya begitu. Seorang yang menyatakan cinta kepada Nabi itu, dia rela berkorban untuk menegakkan sunnahnya Nabi SAW. Warama Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Di saat itu juga mendekat kepada Nabi sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini seorang pemanahnya Nabi, yang di hari itu yang melepaskan anak panahnya dan selalu tepat mengenai sasaran. Setiap beliau melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai sasarannya, karena sebelumnya Nabi mengatakan kepadanya, irni fadaka abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, lepaskanlah anak panahmu. Lepaskanlah anak panahmu. Maka dengan itu setiap anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mengenai sasarannya. Semuanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan ada di antara para sahabat, usibat yauma idzin aina Qatadah ibni Nu'man Al-Dhafari. Di saat itu ada sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man Al-Dhafari. Beliau terluka, terkena panah. Dalam riwayat yang lain terkena sabetan pedang di bagian matanya. Di bagian mana ya, kawan? Matanya. Matanya terkena panah. Sehingga matanya itu pun dalam sebuah riwayat lepas. Dalam riwayat yang lain mengeluarkan darah dan tidak bisa melihat. Lalu Nabi SAW ketika Qatadah datang kepadanya, maka Rasulullah SAW mengembalikan matanya, meletakkan matanya ke tempatnya dengan tangannya yang mulia, dan Allah kemudian mengijabah. Lalu mata itu menjadi mata yang lebih sehat dari sebelumnya, lebih bagus bahkan dari sebelum dia terluka. Ini mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan terkadang hal ini juga diberikan oleh Allah kepada selain Nabi, namanya karamah. Apa bedanya mukjizat dengan karamah? Apa bedanya mukjizat dengan karamah? Idza ayyada Allah Ta'ala 'alal anbiya'i wal mursalin bi syai'in, kalau Allah membekali sesuatu kepada para nabi dan para rasul untuk membentengi diri dan untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah, maka itu disebut dengan apa? Mukjizat. Wa idza ayyada Allah Ta'ala rajulan ghairal anbiya'i wal mursalin, kalau dia selain dari kalangan para nabi dan rasul untuk menunjukkan tanda kekuasaan Allah, bi ghairi amdin, tentu dia melakukannya bukan karena kesengajaan, maka dia disebut dengan apa? Karamah. Dan karamah itu diberikan kepada wali-walinya Allah Ta'ala. Siapa yang disebut dengan walinya Allah?
Siapa yang disebut walinya Allah? Ulama. Siapa lagi? Siapa lagi, Ikhwan? Siapa yang disebut walinya Allah? Saudara? Syekh. Siapa lagi? Ada lagi bisa? Sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa lagi? Ahsanta. Seluruh orang muslim, orang mukmin, mereka adalah walinya Allah. Orang yang beriman itu mereka adalah wali-walinya Allah Azza wa Jalla. Tingkatan mereka tentu berbeda-beda sesuai kadar keimanan yang dimiliki oleh mereka. Nah, maka saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang itu diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dan Rasul, seperti kepada Talha. Ia tidak merasakan tangan yang putus darinya. Seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia melepaskan anak panah dan Allah lah yang meletakkan anak panah itu harus mengenai siapa sasarannya. Dia hanya melepaskan anak panahnya. Dan setiap anak panah yang lepas dari busurnya itu selalu mengenai sasarannya. Ini karamah. Karamah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah yang beriman. Lihatlah Abu Dujana, tidak masuk di akal kita. Seorang lelaki tidak bergerak sedikit pun memeluk Nabi, lalu panah menancap di punggungnya tanpa berteriak, tanpa merasa sakit. Kalau bukan karamah, apa namanya ini? Bilang. Dan dia tidak meninggal dunia. Dia tidak mati. Nah, dan ini karamahnya sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah ibnu Nu'man. Ini karamah ketika matanya kembali lagi menjadi sempurna dengan izinnya Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga mukjizatnya Nabi. Bagi Nabi itu mukjizat, bagi Ibnu Nu'man atau Qatadah ibnu Nu'man itu adalah apa? Karamah. Terkena panah matanya itu lepas, kemudian bisa balik lagi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dilihat oleh orang-orang musyrik, dilihat oleh orang-orang kafir di perang Uhud itu. Mereka menyaksikan tanda kekuasaannya Allah Azza wa Jalla, tapi kita mengetahui annal hidayata biyadillah. Sekali lagi hidayah itu di tangannya Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki seseorang itu dapat hidayah, man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang yang diberi hidayah oleh Allah, mereka lah orang yang dapat petunjuk. Siapa yang dikehendaki oleh Allah tersesat, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Saya minta ikhwati. Nah, dan ini kisah perang yang sangat besar, di mana sahabat-sahabat yang mulia diuji oleh Allah Ta'ala tentang kecintaannya kepada Allah. Bukti kecintaannya kepada Allah diletakkan pada kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Umar bin Khattab ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari siapapun di muka bumi ini kecuali diriku. Maka Nabi mengatakan, bukan demikian wahai Umar. Maka Umar diam sejenak, lalu ia berkata, aku cintai engkau mengalahkan siapapun juga, bahkan diriku sendiri. Kata Nabi, sekarang baru benar engkau wahai Umar. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat. Orang yang mencintai seseorang itu, maka dia berkorban. Dia berkorban untuk bisa membahagiakan, bisa melindungi, bisa menyayangi orang yang dia cintai, agar orang yang dia lindungi itu mencintai orang yang melindunginya. Faham maksudnya Fadillah? Sehingga berkata Ibnu Qayyim, laisal muhibbu liman qala ana uhibbu fulan. Bukan orang yang jatuh cinta yang benar cintanya dia berkata aku mencintai fulan. Tapi orang yang cintanya benar itu ketika yang dicintai berkata aku mencintainya. Ngerti? Faham? Yang enggak faham angkat tangan. Faham semua berarti kan ya? Faham ya Alhamdulillah? Jadi hakikat orang yang cintanya benar itu bila orang yang dicintai itu telah menyatakan dia mencintai orang itu. Tapi kalau setiap orang yang mengatakan dia mencintai dianggap sebagai benar cintanya, semua orang bisa berkata. Nah, sahabat sudah membuktikan
Nabi mencintai mereka karena mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa sarraha asy-syaitanu la'anahu Allah taala bi'a'la sautihi. Ketika itu syaitan berbentuk manusia, ia meninggikan suaranya, berkata dengan lantang, dengan teriakan, tujuannya untuk menurunkan semangat perangnya kaum muslimin. Situasi genting, mereka dalam keadaan terdesak, dan mereka sebagainya mencari-cari di mana Nabi, sampai mereka ada yang tidak memperdulikan dirinya ketika dari arah belakang itu ada musuh yang menyerang. Mereka tidak sadar lagi bahwa di dekatnya ada musuh yang pedangnya sudah dekat dengan kepalanya, tapi mereka masih mencari, aina Nabi, aina Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah, sehingga mereka tertebas perut mereka, sehingga mereka tertusuk dada mereka. Mereka cuma bertanya di mana Rasulullah SAW. Padahal bisa saja mereka menyelamatkan diri mereka. Tapi beginilah Allah memasukkan dalam hati orang beriman itu kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, syaitan ingin menurunkan semangatnya kaum muslimin ini. Dia berteriak dengan teriakan yang lantang, inna Muhammadan qad qutil. Sungguh Muhammad sudah mati, Muhammad sudah dibunuh. Ucapan ini wa waqa dzalika fi qulubi katsir minal muslimin, terdengar oleh banyak kaum muslimin, dan itu menimbulkan dampaknya negatif bagi hatinya kaum muslimin. Ini membuktikan bahwa kaum muslimin tingkat keimanannya naik turun, dan berita kabar itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Sehingga kita mengingat firman Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepadamu orang fasik membawa kabar berita, maka carilah terlebih dahulu kebenaran berita itu. Nasihat buat kita, bila kita mendengar sebuah berita apa saja, jangan langsung disebarkan. Karena itu ciri-ciri orang yang ditunggangi setan. Nabi kita mengatakan kafa bil mar'i kadhib. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta. Kapan? Iyaquluna wa iyaqulu kullama sami'a. Tatkala dia berkata setiap apa yang ia dengar. Dengar berita diomongkan. Faham tuh? Dan kita harus mengetahui enggak setiap kaum muslimin siap mendengar berita. Misal berita tentang pembantaian kaum muslimin di Bosnia beberapa tahun yang lalu. Baik. Ada orang yang bersemangat, lihat kaum muslimin dibantai di Bosnia, dibawa foto-fotonya. Foto lelaki yang dibakar hidup-hidup, perempuan yang dibelah perutnya, bayi-bayi yang disembelih, tumpukan-tumpukan kaum muslimin ditampakkan kepada orang-orang muslim yang mereka ini lemah imannya. Melihat itu makin takut. Bukan mereka benci dan marah, benci mungkin iya, tapi karena mereka nggak punya kekuatan, imannya jadi makin lemah. Jadi kadang-kadang berita itu tidak perlu disampaikan. Kesalahan kaum muslimin pada hari ini, kadang-kadang berita apa saja disampaikan. Padahal dalam kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, berita yang menambah semangat kaum muslimin disampaikan. Ini masalah kategori firman Allah, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah. Adapun kalau itu perkara yang bisa menurunkan semangatnya kaum mukminin, ditahan, disimpan, ditunggu waktu yang tepat. Faham tuh? Sebagian orang memuat berita lewat YouTube, berita dari medan perang, tampakkan YouTube. Kaum muslimin mujahid, entah latar belakangnya apa, menghentikan truk, ada sekitar 4 atau 6 truk, diturunkan semua supirnya. Ditanya, kalian muslim atau bukan? Mereka menjawab muslim. Disuruh mengucapkan syahadat oleh mujahid ini, mereka mengucapkan syahadat. Disuruh azan, azannya terbata-bata. Ditanya, salat subuh berapa rakaat? Dijawab 5 rakaat. Untuk bayangkan, ditanya salat subuh berapa rakaat, dijawab berapa?
5 rakaat. Ini ketahuan bahwa orang ini apa? Enggak pernah sholat subuh. Kemudian mujahid ini mengambil kesimpulan, ini bukan orang muslim. Dijejerkan mereka semua. 3 orang diantaranya dijejerkan suruh menghadap ke depan, ditembak di tempat. Dah mati semua. Tersebar berita ini ke seluruh kaum muslimin yang buka YouTube. Pertanyaan buat antum, kira-kira akan lebih banyak yang mengomentari dengan komentar positif atau negatif? Negatif. Kalau itu misalnya disebarkan di negeri yang di sana ditegakkan, di negeri yang dimana di sana terjadi perang, mungkin menambah semangat kaum muslimin untuk mereka beribadah kepada Allah, untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah, dan pentingnya seseorang itu menjaga sholat, kan begitu? Tapi di negeri-negeri yang dimana kaum muslimin itu fasik, muslim tapi banyak berbuat dosa, kadang sholat kadang enggak, lalu itu ditampakkan, dia makin menjauh dari Islam. Paham tuh? Ya, saya sampaikan ini karena saya melihat itu di YouTube itu demikian, kok sampai begini. Karena dia menarik berita dari medan perang. Wah, tertarik saya membuka. Ternyata isinya begitu. Kalau ini tersebar, dan saya yakin itu sudah tersebar karena melalui YouTube, akan banyak orang yang melakukan yang melihat itu kemudian mungkin berkomentar dengan komentar yang negatif. Pelajaran ini menjelaskan kepada kita berbeda dengan syaitan. Syaitan itu musuhnya Allah. Memang memang kerja syaitan itu membuat semangat kaum muslimin melemah. Sama seperti ini, ketika kaum muslimin mendengar bahwa Nabi telah terbunuh, maka sebagian kaum muslimin semangatnya menurun. Ini juga pelajaran besar buat kita. Di saat kita mendengar berita, juga tidak boleh langsung percaya. Terutama berita itu berita yang sifatnya negatif, berita-berita yang tidak menyebutkan kabar gembira. Kita tidak boleh langsung serta-merta menerima begitu saja. Faham tuh? Karena di sini penting kaum muslimin teliti, kemudian bersabar. Dalam situasi yang sangat genting itulah nanti Allah turunkan pertolongannya. Di saat kaum muslimin bertanya, "Mata nasrullah? Ala inna nasrallahi qarib." Mereka bertanya, kapan pertolongan Allah akan datang? Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan antum perhatikan sejarah Islam, pertolongan Allah kepada kaum muslimin itu selalu di saat kaum muslimin sudah dalam situasi yang sangat genting, hampir berputus asa. Ketika kaum muslimin mulai mendengar bahwa Nabi telah meninggal dunia, di antara mereka wa tawalla aksarahum, ada yang lari dari medan perang. Wa kana amrullah, ini semua terjadi dengan kehendak Allah. Bahkan di antara mereka ada yang terkulai lemah, melepaskan pedangnya, menjatuhkan pedangnya, tidak mau lagi mengadakan perlawanan, sembari berkata, untuk apa kita berperang lagi ketika Rasul sudah meninggal dunia? Tapi kemudian sebagian mereka justru berkata, kalau seandainya Rasul telah meninggal dunia, mengapa kalian tidak mati dengan cara yang diajarkan oleh Rasulmu? Ini bentuk pertolongan Allah. Kadang pertolongan Allah itu melalui lisan-lisan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah mulai menurun semangatnya, maka kaum muslimin yang lain mengatakan, bila seandainya Rasul telah meninggal dunia, untuk apa kalian hidup? Mengapa kalian letakkan pedang kalian? Mengapa kalian tidak mati seperti matinya Rasulullah? Mengapa kalian tidak mati seperti mati yang diajarkan oleh agama ini? Maksudnya mati dalam membela apa? Agama. Bangkit lagi semangat kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib bangkit mengejar orang-orang musyrik. Utsman bin Affan yang sempat beliau itu berpaling dari medan perang, kembali lagi mengejar orang musyrik. Dan sahabat-sahabat yang lain yang kebanyakan mereka sudah terluka, mereka bangkit tidak memperdulikan lukanya dan mengejar orang-orang musyrik. Dan ini yang perhatikan sekali lagi kata beliau, syaitan itu mengatakan Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Marra Anas ibn Nadar biqaumin minal muslimin. Anas bin Nadar termasuk salah satu pemimpin dari suku Ansor, kepala suku, termasuk pimpinan-pimpinan besar di suku Ansor. Dia melewati kaum muslimin, qad alqaw bi aidihim, mereka menyerah, meletakkan senjata-senjatanya. Faqala, Anas pun berkata, ma tantadirun, apa yang kalian tunggu? Ngapain kalian bersikap seperti itu? Begitu kira-kira. Faqalu, mereka berkata, qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sudah terbunuh. Untuk apa lagi kita melawan mereka? Faqala ma tasna'una fil hayati ba'da. Kalau begitu untuk apa kamu hidup? Kalau Nabi sudah meninggal dunia. Ngapain lagi kalian hidup kalau Nabi meninggal dunia? Mati lebih baik bagi kalian. Matilah dengan cara yang terpuji, begitu maksudnya. Qumu famutu ala ma mata alaih. Bangkitlah kalian, matilah kalian dengan cara mati yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semustaqbalan nas. Tumbuh semangatnya manusia. Kaum muslimin mulai berdiri lagi mengambil senjata-senjata mereka. Walaqiya Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd wallahi inni la ajidu raihal jannah min qibali Uhud. Anas Ibn Nadar tadi itu bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Ia pun berkata, wahai Sa'ad, wallahi demi Allah inni la ajidu raihal jannah. Aku benar-benar mencium semerbak surga. Berkata Al-Imam Al-Utsaimin, ini tanda-tanda wali Allah. Terkadang bau surga itu diberikan oleh Allah di kehidupan dunianya, di kehidupan manusia, di kehidupan dunia manusia itu yang dikehendaki kebaikan baginya. Jadi benar-benar bau surga itu tercium, benar-benar tercium, bukan sebuah kinayah, bukan. Sebagian kaum muslimin di medan perang betul-betul dia mencium aroma surga itu. Dan bila kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, orang yang telah mencium aroma surga itu, dia tidak akan butuh dengan dunia lagi. Dan Allah akan memenuhi janjinya buatnya. Karena dia mengatakan la ajidu raihal jannati min qibali Uhud. Benar-benar aku mendapati baunya surga itu semerbak dari bukit Uhud ini, dari balik bukit Uhud ini. Faqatala hatta qutila. Ia pun meringsak ke depan, menghantam musuhnya, tidak peduli dengan jumlahnya. Dia membunuh setiap apa yang bisa dia bunuh. Kemudian beliau pun dengan takdir Allah pun terbunuh. Wa uhidat bi sab'una darbah wa wujidat bihi sab'una darbatan. Kata beliau, ketika mayatnya dijumpai kaum muslimin, tidak kurang dari 70 bekas sayatan pedang yang mengenai tubuh beliau. Itu bukti menunjukkan beliau tidak peduli lagi dengan dirinya. Surga ya kawan. Dan ini perlu diketahui, setiap orang yang mencium baunya surga, dia tidak akan memandang dunia ini sebagai sesuatu yang tinggi. Nggak mungkin dinilai dengan kehidupan dunia. Dan itu salah satu tanda-tanda seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah, karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda ya kawan, bau surga itu bisa dicium oleh orang yang ditakdirkan masuk ke dalamnya sepanjang perjalanan 500 tahun sebelum sampai di dalam surga. 500 tahun. Antum jalan 1 hari 1 malam kira-kira berapa kilometer ya kawan? Pokoknya nggak terhitung lah ya. Jauh kan? Nah, ini 500 tahun perjalanan. Sebelum sampai ke surga itu baunya sudah tercium, semerbaknya sudah tercium. Itu menunjukkan surga itu masya Allah, la quwata illa billah. Keindahannya tidak bisa digambarkan dengan hati manusia. Mala ainun ra'at, mata belum pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengarkan suara sejatinya, suara indahnya surga. Wala yudrikuhul qalbu rajulin qad, belum pernah ada. Wala yudrikuha qalbu rajulin qad, belum pernah ada hati manusia yang mampu menggambarkan, membayangkan betapa indahnya surga. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang membayangkan keindahan surga, bila ia ditakdirkan masuk ke surga, dia akan jumpai surga itu jauh di atas, lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Dan orang yang membayangkan keindahan dunia, ketika dia dapatkan dunia, dia akan jumpai jauh lebih rendah, di bawah apa dari apa yang ia bayangkan. Sahih amla? Sahih amla ya kawan? Sahih. Sahih. Antum bayangkan dulu belum punya mobil, punya mobil tuh masya Allah, begitu punya mobil cuman tempat duduknya bokong, iya kan? Gitu saja. Antum belum punya motor, wah bakal beli motor yang begini, yang gede, yang kecil, yang macam begitu, naik capek juga, masuk angin. Itu dunia. Tapi kalau surga,
bidadarinya saja tiap laki-laki sudah ada 2 yang nunggu. Bidadarinya, kalau dia seorang muslim yang akan masuk surga, disediakan oleh Allah sudah 2 yang nunggu di depan pintu surga. Oke? Lalu Allah akan berikan sebanyak yang Allah kehendaki, sampai 70 bidadari. 70 ya ikhwan. Antum di dunia hari ini mikirkan ta'adud ya. Siapa yang mikirkan ta'adud di sini? Setiap ketemu saya, Ustaz, alhamdulillah istri saya baru 1 katanya. Saya katakan kepada Anda, enggak ada apa-apanya di dunia itu. Nanti di surga, antum yang punya cita-cita ta'adud nanti aja lah, gimana? Surga. Belajar dulu. Tapi sudah mampu ya Ustaz. Ya masyikah kalau gitu ya. Terserah Anda kalau gitu. Tapi surganya Allah SWT. Itulah yang membuat sahabat Anas bin Nadir tadi mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, sungguh aku menjumpai baunya surga semerbaknya aku baru jumpai dari arah bukit Uhud. Masya Allah, la quwwata illa billah. Naam. Wa juliya yawma idin Abdurrahman ibn Auf nahwan min isrina jirahatan. Lihat, Abdurrahman bin Auf ini lelaki lemah lembut. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf ini terkenal orang yang santun, terkenal orang yang dermawan. Ternyata di medan perang dia seperti singa yang luka. Dan Abdurrahman bin Auf menghadapi musuhnya tidak kurang luka yang menimpa dirinya 20 luka. Sampai kaki beliau pun luka. Dengan sebab luka yang mengenai kaki beliau itu, beliau jalannya jadi pincang. Bahkan kepincangannya ini urija min hatta mata radhiyallahu anhu, sampai meninggal dunianya. Maksudnya ketika Abdurrahman bin Auf dapat luka di medan Uhud itu, sejak saat itu beliau kakinya cacat. Kalau jalan apa? Pincang. Dan itu bukan sebuah tanda kerugian, tidak. Antum lihat kisah-kisah orang pada zaman dahulu. Di antara mereka ada yang tangannya setelah putus, seperti Tolha bin Ubaidillah. Sudah putus jari jemarinya, orangnya masih hidup. Ketika dia ditanya tentang kemana tanganmu, dia berkata, aku berharap telah mendahuluiku ke surga. Cuman itu jawabannya. Kemana tanganmu? Aku berharap sudah mendahuluiku masuk surga. Ini hiburan. Ketika mereka itu punya anggota tubuh yang putus, mereka yakin anggota tubuhnya itu akan menjadi saksi yang akan mengantarkannya ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan penyesalan. Ini buat ibu-ibu ya, nasihat. Jadi ibu-ibu jangan terlalu sibuk dengan apa? Kata Ustaz Abu Rijal, pedicure, kata Ustaz Abu Rijal. Apalagi namanya? Hah? Pedicure apa namanya? Itulah pokoknya ada hantu yang tahu. Ya, coba ibu-ibu itu Masya Allah, kehilangan kukunya udah nggak bisa tidur siang dan malam. Kapan ini ke dokter, Masya Allah. Coba dahulu para sahabat, dia sudah mendahului kami ke surga. Oke, Bapak juga demikian. Jatuh menuju ke majelis taklim, ketika diuji oleh jatuh luka, kelas sudah, insya Allah menghapus dosa. Mudah-mudahan menjadi saksi yang bisa memberatkan amal kebajikan lalu mengantarnya ke surga. Boleh, jangan habis itu luka nggak pernah taklim lagi. Kenapa nggak pernah taklim? Sulit kesana Ustaz. Saya udah jatuh kapok. Datang ke majelis taklim. Ke majelis taklim kok kapok? Itu baru majelis taklim. Apalagi ngelihat peluru yang berdesim. Kan? Kita belum nyembelih orang Syiah ini. Belum. Nanti datang masanya kita nyembelih mereka. Kita bikin korban di hari Idul Adha. Iya tuh? Nah, kalau manusia biasa berkorban dengan kambing dan sapi, nanti datang masanya kita akan berkorban dengan leher-leher orang Syiah, orang Rafidhah. Iya. Hah? Insya Allah. Yang semangat diangkat kepalanya, mujahin mana kepalanya diangkat, tunduk semua. Baik, kita. Ini begitu. Abdurrahman bin Auf demikian pula dia luka. Jadi justru di masa dahulu para sahabat memiliki luka di medan perang itu sebuah kesenangan tersendiri. Nggak bisa digantikan dengan yang lainnya. Faham dong? Antum tahu sahabat Khalid bin Walid bagian lukanya di bagian mana? Seluruh bagian tubuh yang di depan itu tidak ada celah kecuali bekas luka.
luka, sayatan luka. Semua di bagian dadanya, di punggungnya nggak ada. Di bagian punggungnya tidak ada bekas luka, satu goresan pun nggak ada. Biiznillah. Itu menunjukkan Khalid kalau perang tidak pernah membelakangi musuh, nggak pernah. Selalu menghadapi musuhnya. Dan biiznillah dengan izin Allah, setiap perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang. Khalid bin Walid, ceritakan kisah ini kepada anak kita. Ceritakan kisah ini kepada keturunan-keturunan kita. Sampaikan kepada mereka kisah ini. Kisah bagaimana pincangnya Abdurrahman bin Auf. Ceritakan kepada mereka. Kisah bagaimana hilangnya jari jemarinya Thalhah bin Ubaidillah. Ceritakan kepada mereka kisah tentang menancapnya anak panah di punggung Abu Dujana. Ceritakan kisah yang mulia ini. Jangan Anda ganti dengan kisah si kancil dan buaya. Itu kisah yang sia-sia. Oke? Nah, biar mereka jadi orang-orang yang punya kebanggaan terhadap Islam, tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal muslimin. Kemudian ketika itu Rasulullah bangkit. Beliau menghadap ke arah kaum muslimin. Fa kana awwala man arafa tahtal al-Mighfari Ka'ab ibni Malik radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali menyaksikan Nabi bangkit berdiri saat itu adalah sahabat yang bernama siapa? Ka'ab bin Malik. Ini orang yang mulia. Ayat turun tentang Ka'ab bin Malik, tentang kisah taubat beliau. Nanti akan sampai pada kisah perang apa? Perang apa, kawan? Tabuk. Kisah perang Tabuk. Bagaimana Ka'ab tidak ikut perang, kemudian ia bertobat kepada Allah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu saking senangnya melihat Rasulullah itu bangkit, fasabi ala sauti, berteriaklah Ka'ab karena rasa senang. Jadi kadang-kadang orang itu yang rasa senangnya itu sudah amat sangat nggak sadar, dia berteriak dengan suara yang tinggi, ya ma'syarul muslimin, abshiru, wahai kaum muslimin, kabar gembira, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah masih hidup. Ternyata beliau masih hidup. Senangnya ini Khabillah. Kebanggaan yang rasa senang seperti itu nggak bisa digambarkan dengan yang lainnya. Sahabat Nabi itu saking cintanya dengan Nabi. Di saat Nabi SAW itu sakit parah yang tidak bisa ke masjid, mereka justru memenuhi masjid. Mereka yang datang terlambat datang duluan, memenuhi masjid, menunggu, menanti kapan Nabi datang, kapan Nabi keluar. Begitu Nabi keluar ternyata cuma melongokkan kepalanya, dibuka jendelanya, diperlihatkan kepalanya sambil tersenyum kepada kaum muslimin. Hati kaum muslimin sangat senang, sampai di antara mereka sahabat yang mengatakan, wallahi fa'anduru al-qamara lailatul badri wa anduru wajh Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa khairun minal qamar fi lailatul badr. Demi Allah, ketika ku pandangi wajah Nabi, ku pandangi bulan di malam purnama, aku jumpai wajah Nabi lebih indah daripada wajah bulan purnama itu. Saking senangnya melihat wajah Nabi. Dan beliau pun melemparkan senyuman sehingga para sahabat menyangka Nabi sudah apa? Sehat. Senang, gembira mendengar berita tentang Nabi ini. Ternyata itulah wajah terakhir Nabi berjumpa dengan kaum muslimin. Ini pesan besar buat kita. Nabi itu betul-betul orang yang lembut. Sampai pun beliau mau meninggalkan sahabatnya, beliau tinggalkan dengan kesan yang sangat baik, yaitu apa? Tersenyum. Makanya nasihat buat saya, buat antum, jangan jadi orang pelit ya. Jangan bakhil dengan apa? Senyuman. Cobalah belajar tersenyum dengan istri antum. Nah, sebagian wanita mengeluh, suami saya itu Ustaz, mahalnya senyuman. Saya bilang kepada wanita itu, coba diberi uang 1 juta, nantilah dia tersenyum. Kurang mungkin karena saking pelitnya. Masa senyum mau dibayar dulu baru mau senyum, ya kawan? Nasihat buat antum, buat saya, tersenyumlah. Ini ajaran Nabi. Oke? Dan itu menyenangkan hati orang yang ada di hadapan kita. Nah, kafilah rahimakumullah, saking senangnya dia berteriak dengan suara yang seperti ini, tapi beliau tidak memperhitungkan bahwa teriakan beliau ini bisa menarik perhatiannya orang-orang musyrik. Fa asara ilaihi sallallahu alaihi wasallam an askut.
supaya orang kemudian Nabi berisyarat, uskut. Maksudnya diam. Jangan disampaikan. Mendengar teriakannya sahabat siapa? Ka'ab bin Malik. Maka wajtama ilaihil muslimun, segera kaum muslimin rombongannya berkumpul mendekat kepada Nabi. Wa nadu ma'u ila si'bil ladzi nazala fihim Abu Bakr wa Umar wa Ali wal Haris ibni Sammah al-Ansari wa ghairuhum. Maka berkumpulnya para sahabat, sebagian mereka membopong Nabi naik ke salah satu bukit yang terdekat. Bersamanya adalah Abu Bakar dan Umar dan Ali dan Al-Haris ibnu As-Sammah. Siapa ya kawan? Abu Bakar, Umar, Ali dan Al-Haris ibnu Sammah dan selainnya radhiyallahu taala anhum. Disitulah di tempat yang sudah mulai aman, Umar baru berteriak. Teriakannya Umar itu membuat orang musyrik bergetar. Teriakannya Umar itu membuat orang musyrik bergetar. Ketika Abu Sufyan dan tentaranya berteriak, rasakan oleh kalian tentang apa yang terjadi pada Nabi kalian, apa yang terjadi pada teman kalian yang bernama Muhammad. Maka Umar membalas, "Hada Rasulullah." Ini Rasulullah, beliau masih hidup. Itu membuat orang musyrik jadi takut. Ketakutan ketika mendengar Rasulullah SAW masih hidup itu membuat mereka pun meninggalkan medan Uhud. Maka buktinya di perang Uhud itu mereka tidak menyerang untuk yang ketiga kalinya. Saya sebutkan yang ketiga kalinya karena pada serangan pertama justru mereka diserang kaum muslimin. Pada serangan kedua mereka membuat porak-poranda kaum muslimin. Pada yang ketiga mereka lari, tidak kembali ke medan perang. Justru Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Utsman bin Affan, mereka semua lari mengejar orang-orang musyrik, tapi tidak ada yang didapatkan satupun. Akhirnya mereka kembali, lalu Nabi mengumpulkan sisa-sisa kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua yang ikut perang Uhud harus berangkat perang lagi dalam kondisi luka. Dalam kondisi luka mereka bangkit lagi, mereka pergi mengejar orang-orang musyrik nanti sampai kepada perang yang disebut dengan apa, kawan? Hamraul Asad. Setelah perang Uhud ini nanti. InsyaAllah kita akan jelaskan di lain waktu. Fahim dong? Sebelum ditutup, apa faedah yang harus kita ambil? Ceritakan kisah perang ini kepada siapa? Anak-anak. Ceritakan dari sisi keberanian, keteguhan iman, karamah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kematian bukan sebuah kesedihan bagi orang yang beriman. Itu sampaikan kepada anak-anak kita, supaya anak kita itu enggak takut mati dalam membela apa? Kebenaran. Dua, faedah yang bisa kita ambil dalam kisah perang ini, alhamdulillah rahimakumullah, keimanan yang kokoh itu telah menghilangkan rasa sakit, rasa pedih, rasa sedih. Hilang dengan keimanan yang kuat. Yang ketiga, kemenangan itu tidak mesti mendapatkan harta rampasan perang. Kemenangan itu cukup untuk istiqamah di dalam agama, sudah dianggap sebuah kemenangan. Ketika kaum muslimin istiqamah di saat mendapatkan ujian di medan Uhud, mereka tetap istiqamah bersama dengan Nabi, itu tanda kemenangan. Yang terakhir, Syekh penulis kitab Rahiqul Maktum menyimpulkan perang Uhud itu tidak kalah, tapi apa? Seri, ya. Ya, sama-sama dapat kerugian. Orang-orang musyrik dapat kerugian, orang-orang muslimin juga dapat kerugian. Pertanyaannya, berapa orang yang meninggal di medan Uhud? Berapa ya, Pak? Dari kalangan kaum muslimin jumlahnya 70. Barakallahu lana wa lakum. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kuis. Kata Henry namanya kuis ya, saya ikut saja kuis ya. Tanya jawab, maksudnya saya yang bertanya, antum yang menjawab. Nah, soal yang bisa nanti angkat tangannya ya. Baik, silakan. Kalau nggak ada yang bisa, ya nggak apa-apa. Paling saya hanya bisa innalillah. Gitu. Sebutkan nama-nama anak Rasulullah SAW. Sebutkan nama-nama anaknya Rasulullah SAW. Antum jangan berpikir saya akan nanya perang Uhud loh, enggak. Sebutkannya.
Al-Qasim, Al-Qasim, Ibrahim, Kulsum, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Fatimah. Tidur. Tadi baru 5. Siapa yang bisa? Zainab. Zainab. Baru 6. Hah? Abdullah. Yang jawab 2 orang. Gimana? Bukunya cuman ini nggak bisa dibagi 2. Bukunya cuma 2, kalau satu-satu nggak pas. Jadi saya kira yang bisa menjawab sempurna baru dapat ini. Insyaallah ya. Ala kulli hal barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda berdua. Soal yang kedua. Sebutkan nasabnya Rasulullah SAW sampai 4 ke atas. Nasabnya Rasulullah sampai 4 ke atas. Bapaknya, kakeknya, buyutnya, canggahnya di atasnya. Siapa yang bisa? Ummahat ada yang bisa? Fadal. Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hisham. Jauh banget. Coba. Baru 3. Ayo, siapa yang bisa? Abu Dafa, fadal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay. Sudah sampai 5. Barakallahu fiik. Ahsan. Antum tadi berapa? Abdullah, Abdul Muttalib, Hisham. Harusnya yang keempatnya siapa? Setelah itu baru siapa? Hah? Antum sampai Abdul mana? Coba ulang. Antum ulang. Oh, sampai Abdul Manaf tadi. Ahsan. Ya udah buat antum ya. Abu Dafa, antum astaghfir. Fadal ya. Soal buat Abu Dafa. Supaya adil, siapa tahu beliau bisa menjawab, maka hadiahnya buat antum ya. Sebutkan perang-perang yang pertama kali sebelum terjadi Badar Kubra. 4 buah perang sebelum Badar Kubra. Ayo, ikhwan. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya ingatnya perang gandum aja Ustaz. Ikhwan. Ganti soalnya. Nah, supaya antum belajar lagi, kita ganti soalnya. Karena lama sekali antum menjawabnya. Soal yang berikutnya, ikhwati rahimanillah. Sebutkan orang yang berangkat berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Sebenarnya ini PR kemarin kan? PR buat antum. Saya ulangi. Sebutkan orang yang berhijrah bersama Nabi SAW ke kota Madinah. Antum? Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uraikid. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya. Amin bin. Jadi ada berapa? 4 bersama dengan Nabi. 4 bersama Nabi. Karena antum patungan, jadi juga bukunya cuma 1. Saya katakan barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda berdua. Baik. Kemudian soal yang berikutnya, ikhwati rahimanillah. Di antara kaum muslimin yang pertama kali hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan. Bersama dengan Utsman ini berapa lelaki dan berapa perempuan?
Ini pelajaran di awal kita buka kitab ini. Iya atau iya? Iya kan? Masih ingat kan? Masih ingat gak Ikhwan? Saya pernah sampaikan sama antum bahwa hijrah pertama kali ke Habasyah, di antaranya Utsman bin Affan. Bersamanya ada beberapa laki-laki dan perempuan. Berapa laki-lakinya, berapa perempuannya? Boleh nyontek, nggak apa-apa. Boleh buka buku. Yang lebih cepat buka bukunya kelihatan suka membaca, insyaallah. Ada yang bisa? Abu Dafa. Siapa Abu Dafa? 12 orang laki, 4 orang wanita. 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita bersama dengan Utsman bin Affan. Terus? Dengan istrinya Ruqayyah. Berarti berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 14 Hah? 12 orang laki-laki, orang wanita. 4 orang. Berarti berapa jumlahnya? Ini hitung-hitungan matematika jangan sampai nggak bisa loh ya. Berapa ya akhi? 18 bersama dengan Utsman dan Ruqayyah. Barakallahu fiik. Buat antum ya akhi. Ini hadiah bukan dari saya, dari seorang muhsinin. Antum harus doakan yang memberi hadiah ini. Semoga Allah memberkahi beliau, memberikan kebaikan bagi beliau, dan menjadi hujah bagi beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan yang akan datang insyaallah akan ada hadiah lagi. Bagi antum yang bisa menjawab pertanyaan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.